apakah tak kenal maka tak sayang? Ya, karena saya ingin disayang banyak orang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Florentina Ratna Pradita. Teman-teman bisa panggil saya Flo. Saat ini saya sedang menuntut ilmu sebagai mahasiswi magister profesi di psikologi di Unika Sugio Pranoto. Gitu. Baik, begitu perkenalan dari saya, teman-teman bisa panggil saya Flo. Baik, siang hari ini acara kita diprakarsai oleh teman-teman Rotrek dari Rotrek Surabaya Pesada, Rotrek Solo Sriwedari, dan juga Rotrek Semarang Yudhistira gitu ya. Kalau dari tadi saya ngomongin tentang Rotrek gitu ya. Apa sih Rotrek itu sebenarnya gitu ya. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan terkait dengan Rotrek bersama dengan Mas Priyo Atmojo gitu. Beliau adalah Distrik Deputi Rotrek Representatif yang bertugas untuk mengurus membership untuk area Jawa, yaitu Surabaya, Malang, Semarang, dan Solo. Monggo Mas, waktu dan layar saya persilahkan ke Mas Priyo. Maaf Mas Priyo belum di-unmute. Suaranya tidak terdengar. Apakah hanya di saya? Halo semuanya, selamat siang. Sudah ya? Selamat siang Mas Priyo, sudah terdengar. Monggo Mas. Sudah jelas Mbak Flo atau masih kurang jelas? Sudah jelas Mas, suaranya masuk. Oh iya udah. Jadi saya perkenalkan, nama saya Priyo Atmojo, saya selaku DDRR 2. Saya mengurus untuk membership wilayah Jawa, lebih tepatnya Solo, Semarang, Surabaya, Malang. Nah, tadi Mbak Flo bilang apa itu road track ya. Nah, jadi road track itu adalah organisasi pengembangan diri melalui kegiatan sosial. Jadi melalui pelayanan masyarakat, melalui kegiatan kemanusiaan. Seperti itu Mbak Flo. Terus untuk Rotaract itu sendiri di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 2 distrik. Jadi distrik itu semacam pembagian regional gitu. Nah, untuk wilayah Semarang sendiri itu termasuk di dalam distrik 3420. Nah, di mana 3420 itu termasuk wilayah Indonesia bagian timur. Distrik 3420 itu meliputi wilayah Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang. Juga termasuk Bali dan Kupang. Gitu. Terus untuk total klubnya sendiri di distrik 3420 itu jumlah total keseluruhan klub yang ada itu ada 30 klub. Jadi di mana 30 itu dibagi di beberapa kota. Untuk wilayah Surabaya sendiri itu kita ada 8 klub. Untuk Semarang ada 2, untuk Solo ada 2, Malang 2, dan kebanyakan itu ada di Bali. Nah, untuk Rotaract itu sendiri, jadi mungkin teman-teman bingung kegiatannya Rotaract itu apa, terus ngapain aja. Nah, kita itu bergerak di bidang sosial, kegiatan kemanusiaan. Jadi, tapi kita itu di Rotaract lebih fokusnya ke pengembangan diri. Jadi, bagaimana cara remaja itu berorganisasi, cara memberikan pelayanan terhadap masyarakat, gitu. Nah, juga untuk benefitnya sendiri itu lebih ke networking ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang non Rotaract, itu kan kita Rotaract ada di mana-mana nih. Jadi semisal teman-teman ke Singapura gitu ya, kemana, ke luar negeri atau kemana, ketika ketemu member Rotaract yang lain, itu mereka bakal welcome banget. Nah di situ relasinya Rotaract itu seperti itu. Terus untuk
apa ya, fokus kegiatan Rotrek-nya sendiri itu kita ada 7 fokus area, Mbak ya. 7 fokus area itu yang pertama yaitu perdamaian dunia, terus yang kedua pendidikan dan literasi, terus untuk selanjutnya pencegahan penyakit berbahaya, terus ekonomi lokal, terus kesehatan ibu dan anak, terus selanjutnya yaitu sanitasi air, dan yang terakhir itu apa ya? Pendidikan literasi ya, betul ya? Atau ada yang belum disebut? Pendidikan literasi sudah Mas tadi. Oh sudah ya, sudah ya. Ya, Sudah. perdamaian dunia, pendidikan dan literasi, pencegahan penyakit berbahaya, kesehatan ibu dan anak. Oh, yang satu lagi itu lingkungan. Lingkungan, terus apa lagi ya? Ekonomi lokal udah? Belum. Oh, Ini belum. kayaknya. Ekonomi lokal, terus satu lagi apa ya? Dua aku apa? Ya itu deh. Mungkin untuk lengkapnya bisa dicek di My Rotary ya, Mbak ya. Ya, Mas, siap. Oke, oke, oke. Jadi itu aja pengenalan singkat untuk Rotary. Mungkin teman-teman lebih ada yang mau tanya gitu, mungkin bisa. Berarti Rotrek ini mendunia ya, Mas? Kalau tadi dibilang di Indonesia ada. Iya, betul. Rotary itu internasional, Mbak Flo. Jadi kalau semisal kamu lagi mau jalan-jalan ke luar negeri, itu terus ketemu teman-teman Rotary yang lain, itu mereka pasti welcome. Kenapa? Karena kita ini sama-sama bergerak di bidang kemanusiaan, jadi tidak peduli mau kamu siapa, mau jabatan kamu siapa, selagi kamu menyandang sebagai member Rotary, kamu bakal di welcome sama member Rotary. Wih, asik banget nih kalau jalan-jalan ke luar negeri kita bisa ketemu sama teman-teman Rotrek kan lumayan bisa numpang tidur. Oke. Kayaknya menarik banget Mas kegiatan Rotrek. Kira-kira gimana sih Mas caranya jadi membernya Rotrek? Untuk caranya jadi member Rotary itu kita kan ada di beberapa kota nih. Untuk paling cepat di reach-nya itu kita bisa lewat sosial media. Jadi sekarang itu sosial medianya Rotary khususnya di 3420 itu sudah seragam semua. Jadi semisal Mbak Flo lagi ada di Surabaya nih, Mbak tinggal cari di Instagram RAC_Surabaya apa gitu. Nanti di situ keluar semua. Nah di situ di satu kota tuh kadang-kadang ada beberapa klub ya Mbak ya. Kalau di Semarang sendiri kan ada Warak Kendok sama Yudhistira. Terus untuk Surabaya itu ada 8. Yang Surabaya Persada, terus saya sendiri Surabaya Darmo, ada Surabaya Kaliasin, Sidoarjo, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, terus mana lagi? Surabaya dan Surabaya Metro. Itu Mbak Flo. Jadi bisa di-reach di Instagram aja, tinggal DM adminnya. Misalnya Mbak Flo lagi ada di Surabaya nih. Saya lagi di Surabaya nih. Meetingnya di mana gitu. Untuk teman-teman yang belum join, mungkin bisa ikut regular meeting dulu, mungkin bisa ikut kegiatannya dulu. Jadi kita itu lebih ke teman-teman yang mau join itu jadi volunteer dulu. Kita berbagi vibes-nya dulu, jika dirasa hatinya di situ, pasti mereka join. Oke Mas, berarti bisa dengan mudah ya jadi membernya Rotrek ya. Bisa punya teman di mana-mana, bisa punya komunitas di mana-mana gitu. Oke, boleh sekali loh teman-teman yang tertarik bergabung bersama dengan Rotrek bisa menghubungi kontak person yang ada melalui media sosialnya sesuai dengan domisili teman-teman. Begitu. Ada lagi Mas Priyo yang mau ditambahkan? Sudah sih. Saja. Oke, Mungkin terima buat kasih. teman-teman Semarang Yudhistira, selamat berkegiatan. Terima kasih Mas Priyo. Salam sehat Mas dimanapun. Hati-hati. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kalau
Tadi sudah kenalan sama yang namanya Roadtrack itu apa. Sekali lagi kalau teman-teman tertarik bisa menghubungi kontak person di media sosial di tempat di mana teman-teman sekarang sedang berdomisili gitu ya. Tadi udah dicontohin sama Mas Priyo. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu sama pembicara kita siang hari ini gitu ya. Kalau kemarin baru lihat di pamflet gitu. Sekarang kita sudah bisa melihat beliau meskipun masih secara online atau virtual gitu ya. Beliau adalah Esa Afilia Hanifah MPSI psikolog atau yang biasa dipanggil Mbak Esa gitu ya. Tempat tanggal lahirnya di Wonosobo, 25 April 1987. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Unika Sugiya Pranoto. Kemudian di tahun 2015 pernah bekerja di Kamitra Center, yaitu biro psikologi yang bergerak di bidang klinis. Kemudian sempat juga mengelola daycare di Rumah Nala, daycare Rumah Nala, maaf, di tahun 2015 sampai 2019 begitu. Nah, di tahun 2020 Mbak Esa ini pernah menjadi salah satu psikolog dalam konseling online yang berkaitan dengan kecemasan yang dialami masyarakat selama pandemi bersama dengan HIMSI Jawa Tengah. Nah, nggak cuma itu teman-teman, sejak tahun 2021 sampai sekarang, Mbak Esa aktif menjadi narasumber di acara Sharing Time di RRI Pro 2 FM Semarang. Itu, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman beliau, dan kita nggak salah pilih orang gitu ya untuk belajar tentang overthinking pada remaja siang hari ini gitu. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Kepada Mbak Esa, waktu dan layar saya persilahkan. Udah muncul ya? Oke. Iya, Udah kelihatan ya. Oke. Izin share screen dulu ya. Oke. Silakan, Mbak. Udah muncul ya? Sudah, Mbak Esa. Oke. Bentar. Oke, selamat siang teman-teman. Aku panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih bondingnya lebih dapat lah. Oke, ada berapa ini hari ini pesertanya? 63, Mbak. Oke, tadi udah dijelasin ya sama Flo soal CV saya. Sekarang langsung aja ke materi kita soal overthinking pada remaja. Oke, buat awalnya remaja itu usia berapa sih? Remaja itu usia 12 sampai dengan 21 tahun. Berarti di sini yang ikut semua masih remaja ya? Ya. Oke, sekarang kita ke layar selanjutnya. Oke, materi siang ini ada ini. Yang pertama definisi overthinking itu apa. Terus ada juga tipe-tipe overthinking. Terus yang kedua ada tanda-tanda overthinking dan penyebabnya. Terus yang ketiga dampak dari overthinking dan cara mengatasinya. Oke, kita langsung ke definisinya. Oke, overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu hal dengan cara yang merugikan, sehingga overthinking ini bisa berupa ruminasi dan khawatir. Apa itu ruminasi di sini? Ruminasi itu kecenderungan untuk memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Jadi lebih banyak memikirkan hal-hal yang sudah berlalu yang terjadi di masa lalu. Sedangkan untuk khawatir itu kecenderungan untuk memikirkan prediksi yang negatif gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa, Mbak. Oke, untuk yang selanjutnya tugas perkembangan remaja. Perlu diketahui juga ada beberapa tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Jadi karena remaja itu kan peralihan ya dari anak-anak mau ke dewasa. Jadi remaja itu ada di tengah-tengahnya gitu antara anak-anak dan dewasa. Terus yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis.
Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang berikutnya, mencapai kemandirian secara ekonomi. Tapi ini secara ekonomi belum juga sih, karena masih biasanya di usia remaja masih banyak yang bergantung sama orang tua kan gitu. Terus yang ketiga, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya dari perkembangan remaja di sini adalah masih lekat dengan konformitas. Jadi misalkan nih temannya melakukan apa masih sering. Jadi kalau misalnya misalkan nih yang apa ya yang sering terjadi temannya udah dikasih motor waktu udah SMA gitu kan. Kok saya belum, itu jadi nanti minta ke orang tua, itu jadi konformitas masih apa pengaruh lingkungan, terpengaruh lingkungan lah temannya mau pengen apa melakukan apa dia pasti ikut gitu. Terus yang berikutnya, oke, ini ada tipe-tipe overthinking. Yang pertama khawatir tentang masa depan. Jadi biasanya mulai berpikir aku setelah ini akan melakukan, misalkan udah kuliah nih, udah kuliah kan karena sampai 21 tahun pasti udah masuk usia kuliah ya. Setelah lulus aku mau jadi apa ya? Aku bakal jadi apa ya setelah lulus nanti? Itu bisa jadi salah satu penyebab overthinking. Yang berikutnya perenungan tentang masa lalu. Jadi misalkan apa pernah ada sesuatu kejadian di masa lalu yang belum selesai gitulah, masih jadi unfinished business, terus dia merasa oh kok kok apa aku di masa lalu pernah melakukan ini ya, padahal kan itu kan sesuatu hal yang nggak baik. Dan itu terasa apa itu terngiang-ngiang terus di pikiran, jadi bisa jadi overthinking juga. Terus yang berikutnya memikirkan hal-hal yang sorry ketutupan, memikirkan hal-hal yang bentar sorry sebentar. Oke. Memikirkan hal-hal yang terlalu berat, misalkan dia karena remaja masih proses pencarian jati diri juga, masih saya ini sebenarnya orangnya seperti apa sih, aku misalkan tipe kepribadiannya seperti apa gitu, terus aku ini mau jadi apa gitu-gitu, hal-hal yang apa ya banyak berkecamuk di kepala gitulah. Terus membaca pikiran orang lain, misalkan di kondisi di satu pertemuan dengan keluarga besar. Terus ada dia terus ngobrol sama salah satu anggota keluarga deh, misalkan tante atau siapa yang terus tiba-tiba dia merasa tadi obrolanku sama tanteku ini nggak ya, ada yang salah nggak ya gitu-gitu. Itu bisa jadi salah satu juga. Terus keraguan-raguan. Misalkan dia ragu-ragu dalam ketika dia mau pergi ke suatu tempat deh, misalkan kemana nonton, terus dia memilih baju outfitnya seperti ini nih, terus dia cocok nggak ya sama tempatnya, gitu-gitu bisa jadi salah satu tipe overthinking juga. Yang terakhir terlalu banyak membaca situasi. Jadi misalkan apa ya? Contohnya di kondisi misalkan habis makan gitu kan sama teman-teman, terus ada noda nih di baju gitu, terus dia mikirnya sampai aduh ini nanti orang ngelihatnya gimana ya kalau bajuku kotor, apa orang ngelihatnya gimana ya, apa aku dinilai jorok dan sebagainya, tuh seperti itu. Terus pikiran putus asa, jadi ketika dia menghadapi suatu masalah dan dia merasa aduh kok aku tidak bisa menyelesaikan ini ya, itu jadi apa jadi putus asa kan, terus itu akan terus terngiang-ngiang di pikirannya dia, itu juga salah satu tipe overthinking. Terus yang berikutnya pikiran yang menganggap diri sendiri tidak berharga, jadi merasa dirinya tidak berharga karena mungkin pernah melakukan sesuatu di masa lalu yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginannya, itu juga bisa jadi satu overthinking. Terus yang berikutnya obrolan mental. Jadi obrolan mental ini jadi dia sama dirinya sendiri, misalkan contohnya biasanya obrolan mental ini hal-hal yang sepele sih. Jadi kayak apa ya?
hari ini aku sudah melakukan apa sih, benar nggak ya? Yang aku tadi mengambil keputusan ini, betul nggak sih aku mengambil keputusan ini, salah nggak ya? Itu bisa jadi salah satu bentuk overthinking juga, jenis overthinking. Oke, ini yang berikutnya. Tanda-tanda overthinking. Tanda-tanda overthinking itu banyak. Salah satunya ini, tidak dapat berhenti khawatir. Jadi setiap melakukan sesuatu itu selalu banyak khawatir terus gitu. Sering khawatir terhadap hal yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya tidak dapat dikendalikan itu misalkan ngepost sesuatu lah di sosial media, terus dia pikir orang ini bakal di-like banyak nggak, dapat di-like banyak nggak ya sama teman-temanku sama followerku gitu. Tuh. Terus mengingat sesuatu kesalahan yang sudah lewat. Ini tadi yang udah aku jelaskan. Jadi ini tuh sudah apa? Di masa lalu yang selalu di masa lalu dia merasa kok nggak serak ya. Terus dia ingat-ingat terus seperti itu. Terus berikutnya sering mengingat kembali momen memalukan dan berulang kali gitu. Momen memalukan kan memang suka ini ya, membekas sekali di kepala gitu, di pikiran. Nah itu diingat-ingat terus jadinya overthinking gitu. Yang berikutnya terlalu banyak berandai-andai pada kejadian yang tidak pernah terjadi. Itu misalkan tidak pernah terjadi, misalkan kalau aku nanti kuliah ambil jurusan ini, bekerja sebagai ini, misalkan contohnya kalau misalkan saya dari psikologi, Flow juga dari psikologi, bisa jadi HRD atau jadi psikolog. Tapi kalau waktu sudah jadi psikolog kita nggak punya klien gimana ya gitu-gitu sih, salah satu jadi tak bisa tanda-tanda overthinking. Berikutnya, saat menghadapi masalah tidak fokus pada mencari solusinya. Jadi overthinking itu gini, dia berkutat pada pikiran negatifnya saja, tapi tidak fokus pada apa sih yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini gitu. Itu. Ini dampak dari overthinking. Yang pertama dampak jangka panjang. Dampak positif negatifnya dulu ya. Dampak positifnya itu jadi membantu memahami masalah karena selalu dipikirkan terus-menerus. Jadi dia lebih tahu akar masalahnya itu apa sih yang jadi akar masalahnya seperti itu. Terus yang kedua, dampak positifnya membantu proses pengambilan keputusan karena dia selalu memikirkan terus-menerus. Jadi dia hati-hati sekali ketika harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, mengasah kreativitas. Karena selalu dipikirkan, jadi dia kayak mikir, karena itu selalu berkutat ada di kepalanya dia, jadi dia selalu berpikir, oh gimana ya ini cara supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Terus dampak positifnya juga lebih antisipatif sih, untuk misalkan ada sesuatu hal yang terjadi lagi di kehidupannya, di masa depannya atau di kehidupan selanjutnya, dia udah pernah ngerti lah gitu. Oke, untuk dapat negatifnya, menurunnya kualitas kesehatan fisik. Jadi ketika overthinking itu kan nggak kenal waktu, bisa juga malam kan, itu jadi kan tidur berkurang, terus otomatis kalau tidur berkurang kondisi fisik nggak bagus juga kan. Tuh. Terus yang berikutnya, dampak negatifnya ini sih ke mental health ya, kesehatan mental itu pasti berdampak sekali gitu. Terus untuk dampak jangka panjang, sulit fokus. Biasanya orang yang overthinking ini sulit fokus karena terlalu banyak yang dipikirin ya, jadi sulit fokus. Terus yang kedua, mudah lupa. Biasa karena ada sulit fokus, jadi hal-hal yang nggak dipikirin itu biasanya ketinggalan, lupa, nggak diingat sama dia. Yang ketiga, menunda melakukan sesuatu karena dia hanya pada satu hal aja, mikirnya pada satu hal, jadi dia pekerjaan yang lainnya suka ditinggal, padahal mungkin bisa lebih penting gitu kan. Terus berikutnya, jangka pendek. Untuk dampak jangka pendeknya, menghambat perkembangan diri dan relasi karena dia selalu berkutat di situ. Dia kalau biasanya orang overthinking kan bisa juga terus yang menyendiri gitu kan di kamar, jadi dia menghambat berkembang juga gitu. Terus yang jelas rentan stres sih kalau overthinking itu.
Selanjutnya, nih tips. Tips stop overthinking, belajar untuk menyadarinya, dan belajar untuk menyadarinya itu begini. Jadi coba dicari akar masalahnya, akarnya itu apa sih yang bikin dia overthinking gitu. Terus bisa juga mencari distraksi. Distraksi itu hal-hal yang bisa mengalihkan pikirannya, misalkan dengan membaca atau mendengarkan musik, itu juga bisa jadi satu alternatif untuk mengalihkan pikirannya dari overthinking itu. Terus buat mengingat visual, biasanya ditulis di post-it tuh, bisa ditempelin di tempat-tempat yang kita gampang lihat. Misalkan stop overthinking, pikirin yang penting-penting aja gitu, tempelin di kaca atau di mana yang kita dapat mudah melihatnya. Terus jadwalkan waktu untuk refleksi. Jadi di akhir hari luangkan waktu sekitar 20 atau 30 menit untuk merefleksikan apa yang terjadi pada hari itu. Jadi ketika di luar, misalkan sudah ditetapkan nih waktu refleksinya jam 9 malam ketika mau tidur. Ketika sebelum jam 9 malam atau setelah jam 9 malam kamu kepikiran sesuatu, itu bilang pada diri sendiri stop, nanti ada waktunya. Jadi waktu kamu overthinking ini dipikirkan waktu refleksi ini aja gitu. Yang berikutnya, berlatih mindfulness. Oke. Kalau berlatih mindfulness ini kan kita dituntut untuk fokus dan sepenuhnya sadar pada keadaan saat ini gitu. Terus menulis itu journaling juga bisa salah satu metode sih. Misalkan overthinking itu bisa terjadi saat kita dihadapkan pada dua pilihan. Jadi bikin list aja. Kalau misalkan kamu mengambil keputusan A, apa yang mungkin terjadi, kemungkinan yang terjadi apa. Terus misalkan kamu mengambil keputusan B, apa aja yang mungkin terjadi gitu, bisa nanti di-compare gitu sih. Nih, ada quote. Overthinking ruins the situation, twists the things around, makes you worry, and just make you much worse than it actually is. Tuh. Udah materinya segini aja, Flo? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, yang menarik banget nih, bahas tentang overthinking, Kak. Ya. Mbak Esa. Nah, aku juga seorang yang overthinker gitu ya, dan merasa hidupku terlalu capek gitu untuk memikirkan sesuatu itu terlalu dalam gitu. Kalau ditanya aku masih remaja atau enggak, aku sebenarnya udah nggak remaja, aku udah dewasa, umurku 26 tahun. Nah, cuman yang aku pikirkan itu dampaknya terlalu berat gitu, untuk yang seusia aku aja berat, apalagi untuk remaja gitu. Nah, mau minta ini deh Mbak Esa sharing gitu, pernah nggak sih Mbak overthinking gitu? Kalau pernah, terus gimana cara menghadapi overthinkingnya Mbak Esa gitu? Karena kayaknya lebih kalau generasi Gen Z atau teman-teman yang remaja begitu, kayaknya lebih asik kita ngobrolin juga nih tentang pengalaman supaya ada ya sharing lebih ini ya, lebih kena ya untuk sharing. Kalau overthinking aku pasti pernah banget, apalagi dulu waktu ngerjain tesis ya, waktu ambil magister profesi itu, wah ngerasa tahu prosesnya aja udah berat gitu kan. Prosesnya tuh kayaknya panjang banget, padahal harusnya waktunya cuma 2 tahun kan kalau magister profesi. Kalau aku menghadapinya daripada dipikirin mending dikerjain gitu. Daripada dipikirin itu kan berarti nggak melakukan action apapun kan. Overthinking itu kan tidak melakukan action apapun, cuma mikir gimana ya. Daripada cuma mikir, lebih baik bergerak sih kalau aku gitu. Jadi tetap harus doing something gitu ya Kak? Iya betul. Daripada diem aja kan malah makin ruwet kan di pikiran, jadi melakukan sesuatu gitu aja sih. Iya, berarti harus dikerjakan gitu ya. Apalagi teman-teman yang remaja nih kan, kayak bingung gitu, aku harus gimana gitu. Remaja itu kan kayak dulu dibantuin sama mama nih, kalau ngerjain sesuatu nih, wah masih bisa dibantuin mama. Tapi kalau remaja tuh kayaknya perlu ngelakuin apa-apa sendiri, kayak diminta untuk besar
tapi aku belum besar. Ya, karena remaja kan proses yang tadi aku bilang proses transisi kan ya, dari dia anak-anak sudah enggak, dewasa juga belum gitu kan. Jadi biasanya dari yang kebiasaan waktu anak-anak mungkin waktu masih SD gitu kan, masih dibantuin apa ngerjain tugas, mah ini misalnya ini nggak bisa, tolong, masih ada yang bantuin gitu kan. Tapi kalau sekarang ya harus dikerjain sendiri. Jadi apa semua itu proses belajar sih ya. Jadi ketika proses apa tahu oh ini kayak gini gimana ya, trial and error juga sih ya untuk cari proses apa gimana biar supaya ini bisa bisa terselesaikan gitu kan. Itu nggak selalu kita yang ambil apa langkah yang kita ambil selalu salah atau selalu benar gitu kan dari misalkan yang kita ambil misalkan salah langkah gitu berarti kan ini juga bisa jadi pelajaran berikutnya supaya besoknya lagi nggak diulang gitu kan. Iya betul Kak. Berarti kalau gitu aku mengkonfirmasi lagi gitu. Kak Esa pernah overthinking? Pasti pernah. Pasti pernah ya. Berarti overthinking itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya Kak. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Oke. Iya. Asik banget kayaknya kalau kita bahas tentang overthinking gitu ya. Pasti teman-teman juga punya pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya dikit dulu nih. Kita kayaknya akan mengabadikan momen yang indah ini gitu. Kita akan foto bersama dulu teman-teman. Boleh panitia PPT-nya dikumpulkan. Saya mengajak teman-teman untuk open kamera, kita abadikan dulu momen yang indah ini, sebelum nanti ada sesi tanya-jawab. Monggo, boleh open kamera, boleh siap-siap dulu, dan cantik dulu, sisiran dulu boleh, pakai lipstick dulu boleh. Gitu ya. Mumpung nggak pakai masker ya. Iya, mumpung nggak pakai masker. Kalau kita ketemu offline, kita pakai masker. Iya, boleh PPT-nya di close dulu. Oh oke, sorry. Oh sorry Mbak Esa ya. Iya. Minta tolong ya Mbak. Bentar, soalnya tombolnya agak error. Sorry. Ya, yuk teman-teman boleh open kamera. Siapkan gaya terbaiknya. Mantap. Oke. Ya. Jadi panitia, siapakah yang akan membantu ya untuk foto? Mas Amhalkah? Dari Surabaya Persada. Teman-teman panitia sudah siap untuk memfotokan kami? Baik, mungkin saya saja yang mengambil Oh iya, Mas Hanif ya. Monggo. Ini ada 3 slide. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu karena di tempat saya yang on cam belum banyak. Hanya 1 slide pertama. Saya tunggu 1 menit lagi. Ya. Ini nanti slide. Baik, slide pertama senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir. 1, 2, 3. Kira-kira adakah gaya khusus atau permintaan dari moderator maupun narasumber? Mbak Esa ada permintaan khusus, Mbak? Enggak. Ya, oh bolehlah aku sarang heo, bolehlah. Oke. Sarang heo untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir. Iya. Baik, kalau begitu gayanya sarang heo. Baik, saya hitung yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Denis bantuannya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tadi saya sempat menuliskan nama-nama yang sudah raise hand tadi ya. Yang pertama ada Elisa Rahmawati. Mungkin boleh open mic dan juga open cam.
Ya, Kak, Dari terima kasih. perkenalan namanya siapa, dari mana? Monggo. Ya, perkenalkan, maaf sebelumnya saya belum bisa on cam karena sinyalnya tadi keluar sendiri, saya takut keluar lagi. Ya, perkenalkan nama saya Elisa, saya dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi pertanyaan saya itu overthinker banget. Saya itu masih mahasiswa dan saya itu sering melakukan perkumpulan. Sebenarnya saya itu tidak suka dengan yang namanya perkumpulan, namun saya ingin bisa gimana ya, kayak melatih diri saya untuk harus bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan orang banyak, dengan mengikuti organisasi. Namun dalam diri saya itu ketika sedang melakukan perkumpulan dengan orang banyak, apalagi orang tersebut tidak dekat dengan saya itu selalu overthinking banget. Kayak kepikiran, gimana ya kalau dia nanti mikir kenal aku, kemudian dia nggak suka sama perilakuku, terus dia membenci aku. Pokoknya itu mesti gitu loh, Kak. Jadi itu membuat saya kesulitan saat berinteraksi dengan orang lain. Itu gimana ya, Kak, cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, Mbak Esa, mau dijawab langsung atau mau di-keep dulu? Di-keep dulu. Oke, siap. Ya. Kemudian 3 penanya dulu ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan kedua itu dari Mas atau Pak Rohman. Jadi sempat raise hand. Monggo, boleh open mic dan open kamera jika bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rohman Adi. Kalau tadi penanya pertama dari Pati, saya dari Jepara, tetangga kebetulan ini ya. Tetangga nih. Tetangga berarti. Kemungkinan berarti orang Jawa itu rata-rata overthinking-nya berlebih kali ya. Mungkin. Ya barangkali kan kayak gitu. Karena ya gimana ya, Jawa itu kan padat. Kalau tadi masalah perkumpulan, jadi kalau dinilai dari lingkungan kan juga Jawa saking banyaknya orang, kita tidak bisa menuntut kemungkinan untuk saling bersinggungan gitu. Nah, demikian dengan saya. Mungkin barangkali itu setiap orang juga merasakan overthinking yang berlebih kayak gitu ya. Saya merasa kayak gitu. Pasti setiap orang mempunyai rasa yang nggak hanya tentang pikiran yang terlalu kok gini hidup kok gini kan kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di sini. Apakah seperti tadi tipe-tipe overthinking kayak khawatir tentang masa depan, kemudian perenungan tentang masa lalu, atau memikirkan hal-hal yang terlalu berat, terus dan lain-lain, ada membaca pemikiran orang lain, keraguan-raguan, terlalu banyak membaca situasi, pikiran putus asa, obrolan mental, kemudian pikiran yang menganggap diri sendiri tak berharga. Itu kalau seandainya hanya satu atau dua hal itu saja yang sering kita lakukan, apakah itu juga termasuk sebagai orang yang bisa dikatakan overthinking kayak gitu? Dari beberapa hal tadi itu loh. Gitu. Jadi misal tadi ada berapa aku sebutin, sekitar lebih dari 5 itu yang muncul cuma 2 gitu ya. Semisal ada 2 gitu, 2 aja. Apakah itu bisa dikatakan overthinking? Karena kalau jujur saja kalau kita membahas overthinking tuh kayak saya kurang masuk aku overthinking sih gitu. Man, kamu kok overthinking sih jadi orang kayak gitu, kayak seolah kayak konotasi di diri saya itu kan kayak negatif gitu loh. Ya orang psikolog pasti lebih tahu lah gitu loh konotasi tentang overthinking itu buruk atau baik ya, itu juga bisa dijelaskan kan gitu. Ya gitu aja, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Rohman. Ya. Ya, di-keep dulu ya. Kemudian penanya ketiga ini masuk ke chat flow. Bentar. Ya, ini pertanyaannya dari kayak Iman Siregar. Pertanyaannya, bagaimana cara remaja menyikapi perkembangan zaman yang semakin modern, sedangkan anak-anak muda masih banyak yang tidak berkemampuan untuk melakukan salah satunya
pendidikan. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak muda yang tidak mampu tidak merasa overthinking terhadap orang-orang yang layak dibilang mampu. Terima kasih. Oh, jadi ini pertanyaannya kalau Flo bisa simpulkan tentang bagaimana anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam bangku pendidikan itu tidak merasa overthinking gitu Kak terhadap anak-anak yang bisa bersekolah, anak-anak yang punya kemampuan untuk bersekolah begitu. Begitu 3 pertanyaan dulu ya Mbak Esa. Siap. Dan kepada 3 orang penanya yang pertama ini, selamat karena berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-money sebesar Rp25.000. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi panitia untuk mengkonfirmasi hadiahnya gitu. Monggo Mbak Esa. Waktu denial saya persilahkan. Oke, untuk yang pertama dari Mbak Elisa tadi ya di Pati. Tadi jadi pertanyaannya dia tidak suka bersosialisasi tapi keadaannya harus menuntut dia untuk banyak bersosialisasi gitu ya. Tapi dia ketika bersosialisasi dengan teman-temannya yang tidak merasa dekat, dia merasa sering berpikir negatif kayak di orang ini suka nggak ya sama aku gitu. Jadi gitu sebenarnya yang bermasalah sebenarnya kan dirinya sendiri gitu. Padahal mungkin orang lain tuh nggak merasa nggak berpikiran seperti itu tentang Mbak Elisa gitu. Jadi cara mengatasinya mungkin lebih lebih pede aja, bisa cara meningkatkan PD-nya bisa gini, salah satunya dengan melakukan self talk gitu. Karena banyak pikiran negatif yang berkecamuk di kepala, bisa melakukan self talk gitu. Salah caranya dengan misalkan bercermin gitu kan, di depan cermin ngomong ke dirinya sendiri, ngomong, aku apa yang sudah aku lakukan aku benar, jadi pede aja gitu. Kalimatnya bisa kalimat-kalimat sederhana sih yang bisa yang lebih cepat diterima oleh alam bawah sadar kita gitu. Contohnya gitu, aku baik-baik saja, semua akan berjalan sesuai dengan baik-baik saja gitu sih. Itu bisa, salah satunya bisa dengan melakukan self talk supaya pikiran negatif itu nggak terus berkecamuk di kepala gitu. Gitu Mbak Elisa. Ya Kak, terima kasih. Iya. Mbak Esa, berarti contohnya kayak kalau yang bisa dilakukan Mbak Elisa kayak nggak apa-apa kok orang lain nggak bakal ngomongin gitu kah? Atau kalau self talk itu lebih pakai kalimat positif ya? Iya. Jadi misal orang lain nggak menganggap orang lain akan baik-baik saja, tidak berpikiran negatif terhadapku gitu, itu bisa gitu sih. Oh, aku diterima. Ya orang gitu lain bisa. Aku gitu ya. Aku diterima oleh lingkunganku, orang-orang tidak berpikiran buruk tentangku gitu bisa. Ya, itu Mbak Elisa, semoga itu membantu. Oke, untuk Mbak Esa. Untuk yang kedua untuk Mas Rahman ya. Jadi dari tipe-tipe itu, jadi tipe-tipe overthinking cuma 2 yang Mas Rahman alami itu termasuk overthinking tidak ya, termasuk karena di situ kan ada yang berpikiran negatif gitu kan termasuk overthinking juga. Terus asumsi kalau overthinking itu buruk ya nggak buruk-buruk sekali, tapi emang itu berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi kalau misalkan itu berlangsung terus-menerus, otomatis akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu sih. Gimana Mas Rohman? Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Tapi kalau semisal kayak gini Mbak, ini seandainya ya, mungkin barangkali ini agak melebar sedikit, tapi saya juga perlu semacam pemahaman dari ahli-ahli yang ada di sini, dari psikologi kan kayak gitu. Kebetulan kan saya hanya jurusan Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum, terus jadi pengen tahu aja kalau seandainya kita ada di suatu tes kejiwaan kayak gitu Mbak. Terus adakah semacam tips untuk menutupi overthinking atau kita malah jadi diri kita sendiri aja Mbak? Kalau semacam ada tes-tes kayak gitu loh. Misal tes CPNS nih. Misal ya, tes CPNS itu kan nanti ada tes kejiwaan, istilahnya kayak gitu. Nah, terus apakah overthinking kayak gitu bisa mempengaruhi hasil-hasil tes-tes itu Mbak? Artinya kalau tadi dinilai konotasi
dari overthinking itu tidak buruk-buruk sekali kayak gitu loh. Apakah kayak gitu juga bisa mempengaruhi nilai kayak gitu, atau kita harus belajar untuk ya hilangkan overthinking itu kayak gitu? Oke, memang kalau dari segi kalau diukur pakai alat tes, ini mungkin kalau misalkan alat tes yang dicontohin sama Mas Rahman buat di CPNS ya, ini mungkin terlihat tapi nggak begitu tidak begitu terlihat jelas gitu loh. Jadi misalkan kayak ada beberapa tes yang mengharuskan kita menggambar gitu kan, itu nanti akan terlihat bagaimana cara kita menggambar garis itu bisa terlihat sih dari situ orangnya cukup tenang atau tipe pencemas gitu juga terlihat sih. Terus apalagi tadi pertanyaannya Mas ya? Nah, kalau seandainya kita menghadapi tes kayak gitu, Mbak. Nah, kita itu jadi diri kita sendiri kayak gitu, artinya kan pengen ya apa adanya gitu, atau lebih baik kita coba antisipasi tes itu kan kayak bisa bisa di setting kan kayak gitu loh Mbak. Iya kan, dari belajar kayak gitu kan bisa disetting, oh kamu ternyata orangnya kayak gini, padahal sesungguhnya kan ambiar kayak gitu loh Mbak. Nah, istilahnya kayak gitulah. Nah, kayak gitu baiknya seperti apa? Tetap jadi diri sendiri sih Mas, gimana pun juga alat tes apalagi tes psikologi ya, psikotes itu kalau kamu mau menutupin sebagaimana bakal tetap kelihatan kok dari psikotes itu, bakal tetap terbaca gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri gitu kan. Gini, kalau misalkan Mas Rahman berusaha menutupi, itu kan menutupinya versi Mas Rahman, tapi orang yang sudah kompeten di bidangnya bakal bisa membaca itu gitu Mas. Oh, seperti itu. Kalau berbicara kayak gini itu sebenarnya bisa dinilai nggak sih Mbak? Kayak, oh orang ini dari nadanya overthinking, oh orang ini kayak gini, kayak gitu bisa dinilai nggak Mbak? Kalau dari bicara kayak gitu. Kalau ngobrol cuma gini aja sekilas itu mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau udah ngobrol yang banyak yang deep talk gitu pasti kelihatan sih. Tapi kalau ngobrol sekilas gini aja nggak kelihatan. Tapi misalkan untuk wawancara kerja misalkan interview kerja gitu nanti akan terlihat sih. Jadi terlihatnya bukan sebagai overthinkingnya tapi tipe pencemasnya itu terlihat gitu, tapi bukan sebagai overthinkingnya ya. Overthinkingnya nggak kelihatan ya. Tapi misalkan orang ini mengalami kecemasan gitu pasti terlihat. Iya. Baik. Terima kasih Mbak penjelasannya. Ini luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya. Berikutnya yang ketiga. Jadi kurang mampu. Jadi karena kurang mampu, jadi pendidikannya nggak begitu tinggi dibandingkan teman-temannya gitu ya. Cara mengatasi overthinkingnya gitu ya, Flo ya tadi ya? Iya, pertanyaannya gitu. Oke, kalau misalkan kamu tidak pendidikanmu mungkin nggak tinggi, tapi kamu pasti juga punya keterampilan lain kan yang misalkan jadi orang nggak kuliah, tapi dia langsung kerja, otomatis kamu punya keterampilan lain yang belum tentu dimiliki orang lain, kayak misalnya kerjanya jadi pramusaji gitu misalkan, otomatis kamu dituntut untuk bisa kerja cepat gitu. Itu jadi salah satu kelebihan kamu dibandingkan orang yang mungkin kuliah. Jadi kuliah kan kelihatannya gitu ya. Tapi dia mungkin kamu lebih bisa di lapangan misalkan kayak gitu tadi misalkan bisa kerja cepat gitu-gitu. Jadi pasti ada keterampilan lain yang kamu punya gitu. Bukan dari segi pendidikan tapi lebih dari skill gitu sih. Tuh. Itu yang bisa jadi kamu bisa jadi motivasi buat kamu. Oh, aku memang nggak kuliah tapi aku punya keterampilan yang bisa aku andalkan kok buat misalkan buat cari kerja gitu. Baik, makasih Kak. Iya, jadi tetap ada hal positif yang harus dipikirkan ya Kak? Iya, tetap. Betul. Karena kalau overthinking tuh mikirnya udah negatif, Bu ya. Karena overthinking itu fokusnya di hal-hal yang negatif aja sampai dia kan juga nggak fokus untuk menyelesaikan masalahnya, tapi berkutat pada masalah tersebut, apa sih yang nyebabin ini gitu, siapa sih yang salah gitu, padahal yang harus dipikirkan adalah gimana sih menyelesaikannya ini gitu. Oke Kak, siap. Oke, kita masuk ke termin yang kedua ya Mbak Esa. Oke, tadi ada satu yang raise hand. Saya sempat menuliskan namanya Meira Anis Rahila.
Mungkin boleh open mic dan open kamera, monggo. Mbak Mira ya. Iya, Ya. halo. Apakah suara saya terdengar? Ya, Suaranya terdengar. Maaf belum bisa open kamera karena sinyal. Jadi gini, saya seorang yang introvert mm, dan saya juga sering melakukan self-talk ya di depan cermin gitu, ngomong ke diri saya sendiri. Tetapi seringkali obrolan yang saya lakukan itu berujung dengan menyalahkan diri saya sendiri. Bagaimana caranya agar ketika saya melakukan self-talk itu, kesimpulannya itu adalah saya membangkitkan percaya diri saya ketimbang rasa penyesalan itu. Begitu pertanyaannya. oke. Baik, Mbak Mira. Ya. Oke, kami menunggu dua pertanyaan lagi ternyata dari panitia menyediakan waktu untuk 3 penanya. Mbak Mira sebagai penanya pertama. Monggo teman-teman yang lain boleh bertanya, open cam atau open mic, langsung berbicara, nggak apa-apa. Monggo, saya persilahkan. Lumayan loh nih, dapat buku teman-teman ternyata. Diberi buku sama roadtrack, enak sekali. Buku prospektus dari kampus Inggris, kapan lagi dapat bukunya? Gitu ya. Oh, ada pertanyaan dari Arum Wijayanti. Mungkin boleh open mic dan open kamera supaya lebih jelas pertanyaannya. Mbak Arum. Pertanyaan Mbak Arum yang di chat ini begini Mbak Esa. Ya. Gimana caranya agar keluar dari zona trust issue? Oh ya, sinyalnya kurang bagus, nggak apa-apa. Bagaimana caranya keluar dari zona trust issue? Kemudian ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Lumayan nih, dapat buku dari prospektus Inggris gitu. Prospektus kampus di Inggris. Oh, ada lagi yang Resden, maaf. Mas Tommy Wicaksono Putra, monggo Mas open cam dan open mic. Halo, terdengarkan Kak? Terdengar, monggo. Oke. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tommy Wicaksono Putra. Saya dari Tegal Kak. Berkaitan dengan overthinking ya Kak. Saya kan masih kuliah nih Kak. Dan saya juga ikut beberapa organisasi Kak. Dan di situ saya juga seringkali diamanati buat jadi ketuanya Kak, pemimpinnya Kak. Yang ingin saya tanyakan tuh, saya tuh sering sekali susah mengambil keputusan Kak, karena overthinkingnya itu. Nah, gimana caranya biar saya nggak susah mengambil tindakan Kak, karena terlalu berlebihan memikirkan apa akibatnya gitu loh Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mas Tommy. Mbak Esa siap? Oke. Untuk yang pertama, pertanyaan dari siapa? Meira tadi ya, soal dia sudah melakukan self-talk, tapi malah yang muncul itu bukan hal-hal yang positif, malah hal yang negatif kayak penyesalan gitu ya. Oke, perlu ini dulu, self-talk itu adalah menanamkan hal-hal yang positif, mengatakan hal-hal yang positif kepada diri kita. Gitu kan. Jadi kenapa munculnya penyesalan, berarti di sini perlu ditinjau lagi self talk-nya itu seperti apa. Jadi self talk itu yang efektif itu mengatakan hal-hal positif. Mengatakan hal-hal positif tentang diri kita, pada diri kita gitu. Makasih. Jadi hal-hal positif ini biasanya menggunakan kalimat yang positif juga, seperti tidak menggunakan kata tidak, atau aku tidak atau enggak gitu. Jadi lebih cari kalimat yang ini sih, cari kalimat yang lebih yang efektif
yang gampang diterima. Mungkin kalimatnya nggak panjang, tapi cukup menggambar, tapi efektif gitu. Dan juga self talk itu perlu dilakukan pengulangan dengan konsisten. Itu sih. Kalau mau self talk berhasil itu kuncinya gitu ya. Nyung ya misalnya nyung online Itu Mbak bisa Maira. kon. Iya, terima kasih, Kak. Ya. Oke, untuk yang kedua dari Mbak Arum tadi ya, bagaimana cara mengatasi trust issue gitu, atau masalah trust issue itu masalah kepercayaan, nggak bisa percaya sama orang lain gitu ya. Oke, coba yang pertama coba dikomunikasikan gitu. Misalkan trust isunya pada siapa sih? Misalkan ada salah satu orang, coba dikomunikasikan lah. Kenapa kamu bisa trust issue sama orang ini tuh kenapa gitu loh. Terus yang kedua, memaafkan. Itu juga perlu juga sih, maafkan, mungkin orang lain ini pernah punya kesalahan sama kamu sampai kamu akhirnya nggak percaya sama dia gitu. Setelah dikomunikasikan, maka memaafkan ini kan akan jadi lebih mudah sih gitu. Gimana Mbak Arum? Iya Kak, terima kasih. Oke. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi, misalkan ada jawabanku yang kurang jelas atau gimana, bisa tanya lagi, dipersilahkan loh. Oke, untuk Mas Tommy Wicaksono tadi yang apa, dia sering jadi ketua tapi susah mengambil keputusan gitu ya. Jadi karena terlalu banyak yang dikhawatirkan gitu. Jadi coba hal-hal yang bikin Mas Tommy khawatir ini kenapa saat mengambil keputusan coba dicari dulu penyebabnya apa sih gitu. Ketika kamu susah mengambil keputusan, banyak hal yang dikhawatirkan, coba dicari akar masalahnya itu apa sebenarnya yang bikin kamu akhirnya banyak khawatir dan akhirnya nggak bisa ngambil keputusan gitu. Karena di situ ketika masalahnya problemnya udah dapat apa, biasanya lebih gampang sih buat cari problem solving-nya gitu. Gimana Mas Tommy? Ya Kak, jelas. Mungkin Ya. karena merasa nanggung tanggung jawab gitu ya Kak ya. Ya, jadi agak susah. Ya, jadi mungkin ketika gini, pikirannya ketika kamu sudah dipercayai untuk menjadi ketua, berarti orang lain itu sudah menilai kamu itu mampu di situ gitu. Jadi ya maka kamu harus percaya juga sama diri kamu kalau kamu bisa mengemban tugas itu. Kalau kamu sendiri nggak percaya, gimana, ya kan? Gitu sih. Terima kasih Kak. Ya. Wah, asik banget nih Mbak. Kita sharing-sharingnya menyenangkan sekali. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan lewat media sosial, DM di Instagram. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Mbak Esa. Nanti Mbak Esa bisa bantu jawab via chat WhatsApp atau apapun gitu ya Mbak? Ya, bisa via DM @esafrilia gitu ya. Tuh, Instagram itu. Bisa DM aja. Mau menyediakan waktu loh teman-teman, kalau mau tanya boleh nih ke Mbak Esa di apa Mbak? Esa Frilia, jadi ESHAFRILIA. Tuh teman-teman, catat ya, jangan lupa. Baik, untuk 3 orang penanya terakhir tadi berkesempatan mendapatkan buku prospektus kampus Inggris gitu ya. Nanti silahkan mengkonfirmasi ke panitia untuk pengirimannya bagaimana dan biaya pengirimannya ditanggung oleh pemenang. Begitu ya. Selamat kepada 6 orang yang berkesempatan mendapatkan hadiah dari acara ini. Senang banget nih ikut Rotrek gratis. Teman-teman bisa dapat materi, teman-teman bisa dapat buku juga. Gitu, ngomongin soal Rotrek ya, Flo. Aku juga dulu member Rotrek. Wih, mantap. Rotrek mana nih Mbak Esa? Semarang Yudhistira dong. Wih, mantap. Semarang Yudhistira. Yuk gabung teman-teman ke Rotrek dimanapun teman-teman berada sekarang. Mbak Esa, mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan untuk kita semua? Oke. Pesan, monggo. Overthinking pasti terjadi pada siapa aja.
Cuma tinggal bagaimana cara kita mengolah overthinking itu menjadi bukan sesuatu hal yang mengganggu kita, terutama sampai mengganggu mental health kita, itu aja sih Kak. Oke. Terima kasih Mbak Esa Ya, untuk sama-sama. kesempatannya berbagi materi, berbagi informasi bersama-sama dengan kita yang masih remaja ini ya. Gitu. Oke, teman-teman, ini ada request dari panitia untuk boleh memberikan pesan dan kesannya selama mengikuti acara ini. Mungkin Mbak Esa boleh bantu untuk memilih, Mbak. Mungkin Mbak Esa ada yang mau diajak berkenalan atau gimana gitu, Mbak? Tidak. Kayaknya ini aku mewakilkan saya. Mbak Siti Fadila boleh open cam dan open mic? Monggo, Mbak Siti Fadila ada? Aduh, tidak ada. Mungkin terkendala dengan sinyal ya kalau harus open kamera dan open mic. Mungkin sama teman-teman yang tadi tanya aja deh, sama Mas Rohman gitu ya. Boleh Mas Rohman open mic dan open cam lagi? Iya. Ya, boleh dong dengar pesan-kesannya mengikuti acara Roadtrack ini. Monggo. Terima kasih. Jadi untuk pesan dan kesan ya. Pertama pesan, barangkali bisa untuk dijadikan pesan ya dari teman-teman semua, karena ini kan juga kaum overthinker gitu kan. Nah, jadi ini tadi udah saya tulis di kolom chat sih sebenarnya. Perbanyak bertindak daripada berpikir merupakan salah satu pencegahan overthinking, kan kayak gitu. Tapi bila bertindak tanpa berpikir, tanpa berpikir, lebih baik jangan gitu lah. Karena kalau seandainya kita bertindak tanpa berpikir itu ya sama aja nyemplung ke awake dhewe ke jurang kan gitu. Artinya bisa menambah masalah lebih banyak. Ya pesannya seperti itu sih, berpikir. Jadi istilahnya punya strategi ketika kita berjalan maupun kemanapun, harus punya strategi agar apa yang tadi dikhawatirkan, misalnya oh kok aku kayak diginiin sama orang, jadi itu bisa terhindar kayak gitu. Dan kesannya sangat luar biasa, materi yang memberikan sedikit pencerahan, artinya saya merasa tambah ilmunya kayak gitu dari teman-teman ini kayak gitu. Dan oh ya, ini di sini kakak-kakak semua ya, jadi dari ilmunya kakak-kakak bisa tertransfer lah istilahnya kayak gitu. Jadi saya senang sekali dengan materi yang telah diberikan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan juga terutama pemateri yang sangat luar biasa telah memberikan kesempatan sharingnya di siang hari ini. Jadi cukup dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rohman. Kembali kasih. Satu lagi ya. Satu lagi mungkin dari Mbak Mera ya. Mbak Mera Anis Fahila. Mendengar suara saja enggak apa-apa Mbak? Boleh open mic-nya? Iya, halo? Ya, suaranya terdengar. Ya, kesannya mengikuti acara ini tuh seru ya, karena dapat pengalaman baru juga, dapat materi yang menurut saya bermanfaat. Untuk seorang overthinker seperti saya itu menurut saya cukup membantu. Dan sarannya lebih sering-sering mengadakan acara webinar seperti ini. Seperti itu aja. Siap. Sering-sering ngadain acara Mbak Mera ikut ya. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mera. Oke, teman-teman, jangan lupa mengisi link presensi. Itu akan dipakai dalam pembuatan sertifikat. Akan dikirim paling lambat 14 hari setelah acara dan akan dikirim ke email teman-teman gitu ya. Jangan lupa dipastikan juga tulisannya atau penulisannya itu tepat ya, biar tidak salah tulis. Jadi nanti di sertifikatnya bisa betul. Tunggu 14 hari.
Jangan lupa presensi, teman-teman. Oke, saya kayaknya mau dengar satu orang lagi deh. Satu orang lagi. Ada yang bersedia menyediakan diri tanpa ditunjuk? Mas Damianus mungkin ya, open mic nih. Kebetulan waktu open mic. Boleh open mic untuk menyampaikan pesannya untuk kita semua? Halo, Mas Damianus. Oh, sepertinya tadi ketekan. Ya ada satu lagi ya. Boleh minta Mas Kaya Imam Siregar? Boleh Mas Kaya Iman Siregar open mic aja kalau tidak bisa open camera. Monggo. Halo. Nah, nggak bisa juga, mungkin terkendala sinyal ya. Banyak sekali yang terkendala sinyal siang hari ini. Oke, saya menyampaikan pengumuman aja nih dari panitia. Tadi mengingatkan jangan lupa presensi teman-teman. Juga untuk peserta yang tadi pertanyaannya, bagi teman-teman yang tadi menjawab pertanyaan, bisa konfirmasi untuk hadiahnya di nomor yang tertera di kolom chat, menghubungi Mas Falah. Mas atau Mbak ya? Mas Falah ya. Untuk hadiah yang tadi sudah teman-teman bisa dapatkan ya. Cukup panitia. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Esa yang sudah bersedia berbagi ilmunya bersama-sama dengan kita. Terima kasih ya Mbak Esa. Ya, sama-sama Flo. Iya. Pada Bapak Priyo Atmojo juga yang tadi dari Distrik Deputi Rotrek representatif yang sudah menyediakan waktu bersama-sama dengan kami. Kemudian kepada teman-teman Rotrek Surabaya Persada, Rotrek Solo Sriwedari, dan juga Rotrek Semarang Yudhistira, serta pihak-pihak yang memfasilitasi kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia memfasilitasi kami untuk belajar tentang overthinking. Juga tidak kalah penting, terima kasih juga kepada teman-teman yang setia mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Jika ada kekurangan di dalam webinar ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan berkah dalam untuk kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, boleh live. Ditunggu sertifikatnya ya. Dadah. Terima kasih. Monggo bisa. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir di siang hari ini.